hatiku. Kau di pikiranku dan bawaku mendekat. Di mana kau tinggal, ku perlu kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Oh, hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Shalom, jumpa lagi kita di hari Minggu tanggal 8 Agustus tahun 2021. Kita patut bersyukur Tuhan berikan kita kesempatan demi kesempatan untuk hidup sampai dengan hari ini. Mari kita naikkan syukur kepada Tuhan dengan puji-pujian kepada Dia dan mendengarkan firman-Nya. Sebelum itu kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam saat teduh. Amin. Kita akan mengagungkan Tuhan dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 3. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar. Dia Allah yang besar, Dia layak untuk menerima pujian dan hormat dari umatnya. Bagai bunga
dan salam. Kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 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 Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Kata pembuka terambil di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Saat ini Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami mau mengakui dosa dan kesalahan kami. Kami seringkali Tuhan tidak hidup memuliakan Engkau, tapi lebih memuliakan diri kami. Kami juga seringkali ya Tuhan, tidak jujur datang kepada Tuhan, mengakui akan dosa-dosa kami, tapi kami lebih banyak menyalahkan akan orang lain, menyalahkan akan keluarga, menyalahkan akan lingkungan, menyalahkan kesehatan kami. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau yang bantu kami supaya kami semakin hari semakin berani dengan jujur datang menghampiri Tuhan, mengakui dosa-dosa kami. Layakan kami Tuhan, tambah-tambahkan kepada kami kekuatan untuk mengasihi Engkau dengan lebih sungguh lagi, memberikan kami juga pertolongan untuk bisa mengasihi sesama kami. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berita anugerah terambil di dalam Roma pasal 6 ayat 22. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Melisa Sugihermanto, kita akan mengangkat pujian Kau yang Terbaik. Serahkan diriku hanya padamu Yesus,
Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita sekali lagi mohon Roh Kudus Tuhan menolong kita untuk kita mengerti firman-Nya. Kami datang kembali menghadap kepada Tuhan. Kami rindu Engkau berbicara kepada kami di hari yang sudah Engkau kuduskan. Biarlah ya Tuhan Kau bukakan telinga rohani kami, mata kami, Tuhan secara rohani juga boleh melihat keindahan firman-Mu dan kami juga boleh menikmati kebenaran-Mu. Berbicaralah ya Tuhan kepada kami satu demi satu, singkapkan Tuhan kehendak-Mu bagi kami. Kami percaya ketika kami hidup menuruti apa yang Tuhan inginkan, Engkau semakin bukakan, Engkau semakin singkapkan kehendak-Mu. Tuhan, sebentar kami serahkan waktu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan yang pagi ini akan terambil dari Markus pasal 7 ayat 21 hingga 23. Markus pasal 7 ayat 21 hingga 23. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang membaca, melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya. Haleluya. 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 Selamat pagi Bapak Ibu. Tema kita pada pagi ini, bagaimana saudara terjerat? Artinya kita terjerat dosa. Saudara, Bill dan Jane adalah sepasang suami istri dan mereka sudah menikah 20 tahun. Namun saudara, seharusnya pernikahan yang semakin lama membuat mereka seharusnya semakin dapat menyesuaikan diri, semakin mengasihi satu dengan yang lain. Namun Jane kewalahan dan dia merasa capek. Kenapa? Karena Jane menikah dengan pria yang pemarah. Bill tidak pernah marah sebelum mereka menikah. Tetapi semuanya begitu cepat berubah. Saat bulan madu, Bill ngamuk pada Jane untuk yang pertama kalinya. Tapi Jane anggap hal ini hal yang sepele, ya, kesalahan dia dan dia terima. Namun saudara, beberapa minggu kemudian Bill kembali marah, bahkan lebih dahsyat. Karena pada waktu dia pulang ke rumah, dia mendapati makan malam yang hanya satu macam sayur. Saudara, ini adalah awal Bill semakin tidak dapat mengendalikan amarahnya. Anak-anak mereka juga sudah kebayang apa yang bakal terjadi ketika ayah mereka marah, dan mereka selalu mengantisipasi mental mereka. Namun saudara, mereka akhirnya dibesarkan dengan suasana yang penuh ketakutan dan kepahitan. Saudara, Bill sudah mencari pertolongan, tetapi karena diagnosis yang dia terima tidak cukup dalam, maka solusinya juga tidak cukup bertahan lama. Hanya sesaat saja Bill bisa bersabar. Setelah itu dia kembali melukai orang lain, khususnya orang-orang yang terdekat, yaitu pasangan dan anak-anaknya. Saudara, melihat dari contoh ini, mengapa Bill terjerat kepada dosa pemarah? Bisa jadi ini juga terjadi kepada kita. Ya. Saudara, karena yang pertama,
Bill menganggap masalah sesungguhnya adalah orang lain. Bill menilai dia itu pemarah karena dia menikahi wanita yang salah. Dia salah menikahi si Jane. Mungkin seharusnya dia menikahi Meike ya. Kalau saja Jane adalah istri yang pandai mengatur rumahnya sehingga rumahnya menjadi rapi, tentu Bill tidak akan marah. Seandainya Jane bukan orang yang spontan, tapi seorang yang penuh pertimbangan, tentu Bill akan tenang-tenang saja. Jadi menurut Bill, memang Jane ini istri yang tidak tepat untuk dia nikahi. Istri yang tidak pandai mengatur rumah. Saudara, memang Jane adalah istri yang tidak bisa mengorganisir dengan baik, tidak seperti suaminya. Saudara, sikap Bill yang selalu menganggap bahwa dia marah itu karena Jane, membuat Jane akhirnya berpikir, sepertinya benar ya, yang menyebabkan suami saya itu marah adalah saya. Ya, akhirnya Jane hidup dengan perasaan bersalah, merasa sebagai istri yang gagal. Setiap kali dia mendapati Bill marah entah karena apa, Jane berusaha untuk mencari pembantu yang bisa menolong dia untuk membereskan rumah. Tapi saudara, ternyata Bill memiliki mata yang bisa melihat hal-hal yang tidak bersih dan tidak sesuai dengan keinginannya. Jadi saudara, Bill terus menuntut dan memusuhi Jane. Saudara, Jane akhirnya mengambil sikap menjaga jarak dan bersikap dingin kepada suaminya. Mengapa Bill terjerat dosa pemarah, saudara-saudara? Karena dia menganggap dia itu pemarah karena punya istri yang seperti Jane. Dia menganggap bahwa masalah dia itu sesungguhnya bukan di dirinya, tetapi kepada istrinya ini. Seandainya dia punya istri yang lain, tentu dia berpikir dia tidak akan menjadi orang yang sepemarah sekarang ini. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga saat ini masih terjerat dosa? Mengapa kita masih terjerat dosa? Ya, seperti Bill, mungkin dosa pemalas, dosa iri hati, dosa kesombongan, dosa hawa nafsu, serakah, dan lainnya. Dan sampai sekarang kita belum dapat melepaskannya. Saudara, bisa jadi karena saudara menganggap dosa saudara adalah karena orang lain. Karena pasangan, anak, teman di gereja, pendeta, majelis, tetangga, atau pihak ketiga. Saudara, ketika saudara menganggap masalah saudara itu adalah orang lain, maka kita tidak berusaha untuk mengubah diri kita. Tapi kita berusaha supaya orang itu loh yang perlu berubah, bukannya saya. Saudara-saudara, kita melihat apa yang firman Tuhan katakan di dalam Markus 7 ayat 21 hingga 23 yang tadi sudah kita baca. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Saudara, melalui ayat ini Tuhan Yesus ingin mengingatkan kita bahwa masalah kita ada di dalam diri kita. Ada di lubuk hati kita yang terdalam, di relung pikiran kita yang terdalam. Mungkin saudara terkejut dan saudara tidak suka mendengarnya. Masalah saya adalah ada pada diri saya sendiri. Saudara, kita lebih suka melempar atau menyalahkan orang lain, ya. Kenapa saudara? Karena ini paling nyaman buat kita ketika kita berbuat dosa. Kita bilang itu kan dia yang salah, bukan saya. Kita merasa kita tidak perlu bertanggung jawab. Kita bisa menghindar ya untuk menanggung konsekuensi dari kesalahan kita. Saudara-saudara, namun kita lihat bahwa hal itu adalah hal yang keliru, ya. Hal itu juga sudah digunakan, dilakukan ribuan tahun yang lalu. Ketika Adam dipanggil untuk bertanggung jawab oleh Allah. Adam membela diri,
Di dalam Kejadian 3 ayat 12, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Jadi sebabnya dia, bukan aku Tuhan, sebabnya adalah Hawa. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apakah kita terjerat dikarenakan kita menganggap masalah kita itu karena orang lain? Saudara, Tuhan tidak mengizinkan kita menyalahkan ya atau melempar kesalahan kita. Meski orang lain bisa membawa masalah dalam hidup kita, ya. Ada pasangan yang tidak rapi tapi kita begitu rapi, ya. Tapi kita tetap diminta memberi respon dengan tepat, bukan dengan respon yang berdosa seperti yang dilakukan oleh Bill. Saudara-saudara, ketika seseorang menderita karena ulah orang lain, mungkin dia ditipu, maka saudara, kita tidak bertanggung jawab atas dosa orang itu. Setuju ya? Tapi kita bertanggung jawab atas respon kita. Karena kita ditipu, kita cenderung ingin kembali balas menipu dia, ingin kembali menghakimi dia, ingin kembali membenci dia. Saudara-saudara, kita diminta untuk tidak main hakim sendiri. Tuhan ingin kita melihat hati kita, apa yang sesungguhnya ada dalam relung hati kita yang terdalam. Maukah kita dengan jujur mengakui bahwa ada hal-hal dalam hati kita, ya, seperti pikiran jahat, percabulan, pencurian, yang sebenarnya sudah ada di hati kita, hal-hal yang jahat itu, yang siap action. Namun pada waktu kita sudah melakukannya, kita kembali menyalahkan orang lain. Padahal kitalah yang memutuskan untuk mengambil keputusan berbuat dosa. Saudara-saudara, hal yang kedua, mengapa saudara terjerat? Karena seringkali kita menyalahkan latar belakang keluarga. Seperti Bill menyalahkan kelakuan yang kasar dan pemarah karena latar belakang keluarganya. Dia katakan, papa saya mendidik saya dengan begitu keras. Dan dia orang yang sangat pemarah. Jadi sepertinya sulit bagi saya untuk tidak marah. Tapi saya sih tidak sekeras papa saya masih lebih baik ya. Paling tidak saya tidak memperlakukan kamu Jen seperti papa memperlakukan saya. Saudara, kita lihat bahwa Bill sudah terampil dalam menyalahkan orang lain. Ataupun asal usul keluarganya untuk masalah yang dia hadapi. Saudara-saudara, tetapi semua itu tidak menyelesaikan dosanya. Saudara, Alkitab memberi contoh beberapa orang yang memiliki latar belakang keluarga yang tidak baik. Namun mereka merespon dengan baik. Kita tahu Esther, ya, dia adalah anak yatim piatu. Saudara, kalau dia mau menyalahkan latar belakang keluarganya, saya ini dari keluarga yang tidak ada papa, tidak ada mama. Saya ini anak yatim piatu. Maka saudara, dia bisa menjadi pribadi yang minder. Tapi saudara, tidak demikian dengan Esther. Dia menganggap dia harus memilih yang terbaik untuk hidupnya. Saudara, kalau dia minder, dia merasa rendah diri karena anak seorang yatim, hanya anak yatim piatu, dia tidak mungkin ikut pertandingan pada waktu raja memilih ratu. Saudara, begitu juga dengan Yusuf. Dia memiliki ayah yang mempunyai 4 istri. Kalau kita jadi Yusuf, mungkin dengan mudah kita bisa menerima bujukan daripada istri Potifar. Ya, kita bisa berkata, papa saya juga istrinya 4. Wajar kalau saya juga punya kelemahan yang sama. Ya, suka dengan begitu banyak wanita. Tapi saudara, Yusuf, dia menolak rayuan daripada istri Potifar. Saudara, kita lihat, tidak heran Tuhan mengangkat dia menjadi orang kedua di Mesir. Saudara, Alkitab memberi contoh-contoh yang banyak tentang orang-orang yang memiliki latar belakang tidak baik. Namun mereka tetap menjadi pribadi yang bisa dipakai oleh Tuhan. Apakah kita juga ingin seperti mereka? Saudara, apakah kita terjerat dalam dosa tertentu dan merasa oke-oke saja? Karena kita menyalahkan latar belakang keluarga. Ya, keluarga saya demikian, jadi gak heran saya juga seperti ini.
Saudara, memang ada orang tua yang tidak mendidik anaknya. Padahal orang tua itu tahu kalau anaknya itu berbuat salah, suka mencuri, ya, melakukan hal-hal yang tidak baik. Sehingga saudara, anak ini menyalahkan orang tuanya ketika dia kedapatan melakukan kesalahan di hadapan polisi. Saudara, ada juga memang keluarga yang membawa sengsara buat anggota keluarganya. Ada orang tua yang suka sekali berhutang, beli apa-apa dengan berhutang. Sehingga ketika dia meninggal, dia mewarisi hutangnya kepada anak-anaknya. Bukan mewarisi harta, tapi dia mewarisi hutangnya. Dia menyengsarakan keluarganya. Memang ada keluarga-keluarga yang latar belakangnya seperti ini, yang membawa kesengsaraan buat anggota keluarganya. Saudara, Alkitab tetap ingin kita mampu memilih yang baik di antara yang tidak baik sekalipun. Ya, dia berasal, kalau ada keluarga yang berasal dari keluarga suka berjudi, apakah kita harus menjadi orang yang suka berjudi? Saudara, Allah ingin kita tetap menjadi orang yang berkenan di mata Tuhan. Memang ini tidak mudah, ya, tapi bukan berarti kita tidak bisa menjadi orang yang normal ketika kita melihat latar belakang keluarga kita. Kecuali memang kita ingin tetap melakukan kebiasaan buruk keluarga kita, sehingga kita memakai semua itu sebagai alasan. Saudara, apakah kita ingin menjadikan latar belakang keluarga kita sebagai alasan untuk membenarkan kelakuan kita? Apakah ada keluarga yang sempurna, saudara, di dalam dunia ini? Saya percaya, ya, tidak ada keluarga yang sempurna. Kita semua dibesarkan di keluarga yang penuh dengan orang-orang berdosa. Meskipun keluarga kita bukan keluarga yang sempurna, tentu ada hal-hal yang positif. Mengapa kita meniru, mengambil, mengadopsi hal-hal yang negatif dari keluarga kita? Dan mengapa kita tidak belajar hal-hal yang positif dari keluarga kita, meskipun keluarga kita bukan keluarga yang sempurna? Pasti tetap ada hal-hal yang positif. Saudara, yang ketiga, yang terakhir, mengapa kita terjerat? Karena kita ingin mengubah hal yang baik menjadi hal yang tertinggi. Saudara, Bill ingin dihargai oleh istrinya. Menurut saudara ini baik bukan? Wajar bukan? Betul. Namun kita lihat akhirnya Bill terjerat dalam dosa. Awalnya dia melihat keinginan untuk dihormati, dihargai sebagai sesuatu yang baik. Tetapi kemudian Bill menganggap keinginan dihargai itu sebagai sesuatu yang tertinggi dalam hidupnya. Jadi Bill merasa terancam ketika Jane menyediakan makan malam, ya, dalam keadaan dingin, ya, maka dengan mudah Bill menganggap ini sebagai sesuatu yang tidak menghargai dia. Bill mempunyai kacamata yang begitu luar biasa. Ya, dia bisa mengatakan ini menghargai, ini tidak menghargai, sehingga membuat sang istri merasa putus asa. Ya, terlambat pulang ke rumah juga dianggap sebagai sesuatu yang tidak menghormati. Bisa jadi Bill menganggap pergi dengan keluarga, ya, dengan keluarga besar Jane itu juga dianggap sebagai sesuatu yang tidak menghormati dia. Jadi saudara, Bill begitu haus akan penghargaan. Apa akibatnya? Ya, sedikit-sedikit, ya, Bill menunjukkan otoritasnya, bahwa dialah yang memegang kendali, bahwa dialah yang harus dihargai dalam rumah ini. Ketika Jane sedikit saja salah melakukan sesuatu dan dianggap bahwa itu tidak menghargai Bill, maka dia akan menunjukkan melalui volume suaranya yang begitu keras, ya, dia menghantam Jane dengan kata-kata yang kasar, ya, supaya si Jane sang istri ini takluk. Saudara-saudara, kita lihat Bill tidak lagi menuruti firman Tuhan. Dia tidak lagi melihat bahwa firman Tuhan itu sebagai otoritas di dalam hidupnya. Dia menempatkan, ya, keinginan untuk dihargai itu begitu tinggi di dalam hidupnya. Saudara-saudara, kita melihat dia bisa menyimpan dendam dan balas dendam, ya, kepada Jane,
ya dia menyerang Jen dan tunjukkan kesalahan-kesalahan, bahkan kesalahan yang 5 tahun yang lalu Bill bisa ungkapkan. Saudara, apa yang menjadi keinginan kita? Apakah kita ingin dihargai, ingin sukses, ingin kaya, ingin menikah? Saudara, hal yang baik itu bukan dosa, ya. Namun seringkali kita berdosa karena kita menaruh hal yang baik itu pada tempat yang tertinggi, pada posisi Allah, ya, seperti yang dilakukan oleh Bill. Dia menaruh keinginan dihargai itu pada posisi Allah. Sehingga pada waktu dia tidak dihargai, dia bisa melanggar firman Tuhan agar dia tetap boleh dihargai. Saudara-saudara, hal yang baik sebagai orang tua ingin dihargai dan dihormati, ya, dituruti. Namun saudara, orang tua bisa menaruh keinginan ditaati itu menjadi tujuan hidupnya yang tertinggi. Banyak orang tua yang menyogok anaknya dengan hadiah, uang, atau memanjakan, pokoknya nurutin deh, asal anak itu mau nurut dia juga. Saudara, sedikit saja anak tidak nurut maka orang tua tidak lagi memberi hadiah. Dia begitu marah dengan dahsyat. Karena apa? Karena tujuan tertinggi dari orang tua, yaitu keinginan untuk dituruti, tidak didapatkan oleh orang tua. Dan orang tua juga akhirnya mengambil alat-alat kekuasaan yang selama ini dia gunakan. Apakah itu berupa uang, apakah itu berupa hal-hal yang menyenangkan, dia ambil. Saudara, kita lihat di sini, ya, ketika kita menaruh keinginan dihargai pada posisi yang tertinggi, maka kita akan rela mengorbankan apapun juga untuk mendapatkan apa yang menjadi tujuan tertinggi kita. Saudara-saudara, ingin menikah itu juga adalah hal yang baik, bukan? Namun itu bisa menjadi hal yang tertinggi. Kita menaruh keinginan menikah itu menjadi tujuan hidup yang tertinggi yang harus kita capai dalam hidup kita. Kalau kita tidak memperolehnya, keinginan itu tidak kita dapatkan, ya, lawan daripada keinginan adalah ketakutan. Maka yang ada adalah ketakutan untuk hidup single. Saat kita menyukai seseorang, tapi ternyata orang itu tidak suka kepada kita, ya. Maka kalau kita menjadikan menikah itu sebagai tujuan tertinggi, kita akan tertekan. Dan kita akhirnya rentan terhadap godaan seksual. Demi untuk tujuan menikah itu kita rela melakukan hal-hal yang bersifat di luar kebenaran firman Tuhan. Kita rentan terhadap godaan seksual. Oleh karena itu saudara, kita lihat sekali lagi, ya, ketika kita menjadikan menikah sebagai tujuan tertinggi. Biasanya kita ingin menarik orang itu, ya, supaya orang itu tertarik kepada kita. Kita memberi perhatian terlalu banyak berupa barang, servis-servis yang sebenarnya tidak perlu. Tapi apa yang terjadi? Justru membuat orang itu malah kabur, ya, karena dia takut. Saudara, apa yang membuat hal yang baik berubah menjadi hal yang tertinggi? Di dalam Roma 1 ayat 25. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Paulus mengingatkan jemaatnya yang ada di surat Roma, di kota Roma, ya. Mereka bisa mengganti posisi Allah yang tertinggi itu dengan hal-hal yang kita anggap baik. Ya, seperti tadi ingin dihargai, ingin punya banyak uang, ya. Tapi ternyata hal-hal yang kita anggap baik itu bisa menipu kita. Maksudnya sifat dari dosa itu bisa menipu kita. Awalnya kita menganggap ini baik-baik aja lah, wajar-wajar aja. Tetapi sifat dosa itu akhirnya, ya, kita sebagai manusia yang berdosa cenderung akhirnya mengasihi, melayani, menjunjung tinggi, menyembah yang kita anggap baik itu. Jadi saudara, ini yang harus kita waspadai. Kita tidak lagi melihat hal yang baik itu sebagai hal yang baik, tapi kita sudah menaruhnya menjadi berhala di dalam hidup kita. Saudara, makanya tidak heran namanya saja kita orang Kristen, ya. Namun sebenarnya kita sudah lupa dengan pencipta kita. Ketika kita mengasihi, melayani, menjunjung, menyembah hal-hal yang di luar daripada Allah, ya, menyembah yang lain yang ada di dalam ciptaan ini,
maka sesungguhnya kita sedang menyembah yang lain. Saudara, bagaimana dengan Allah? Betapa dia sedih. Karena tujuan dia menciptakan kita agar kita memuliakan dia. Ternyata kita memuliakan diri kita. Kita begitu ingin dihargai dan menempatkan itu sebagai posisi yang paling tinggi di dalam hidup kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kita menjelang akan hari kemerdekaan? Adakah kita juga berusaha untuk membereskan dosa-dosa yang masih ada di dalam hidup kita? Apakah selama ini kita masih terjebak di dalam dosa? Apakah kita selalu melihat dosa kita itu selalu adalah karena kesalahan orang lain? Kita menuding orang lain, melemparkan kesalahan itu kepada orang lain. Saudara, melalui renungan firman Tuhan ini, adakah kita berani melihat kepada hati kita yang terdalam, motivasi kita yang sesungguhnya, sehingga itu menolong kita untuk bisa melihat dosa kita dan kita bisa membereskannya di hadapan Tuhan dengan kekuatan daripada Tuhan? Ataukah selama ini kita juga cenderung lebih menyalahkan latar belakang keluarga kita, menyalahkan kesehatan kita lah yang membuat kita seperti ini? Kita menyalahkan akan hari-hari yang sepertinya hari-hari buruk di dalam hidup kita. Saudara, mari kita belajar hal-hal yang positif dari keluarga yang Tuhan berikan kepada kita. Meski tidak sempurna, tetap ada hal yang positif. Biarlah kita menjadikan hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang tertinggi dalam hidup kita. Bukan menjadi berhala kita tempatkan, menggantikan posisi seperti Allah. Mari kita terus belajar, mengasihi, mencintai, dan menyembah Allah sungguh-sungguh, dan bukan menyembah yang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita sudah mendengar firman Tuhan, mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, biarlah sekali lagi kami semakin jujur terhadap diri kami. Tuhan, jangan biarkan dosa mengeraskan hati kami dan menipu kami. Tuhan, tolong supaya dosa juga tidak membutakan mata kami. Kami tetap menyembah, mengasihi, menjunjung Engkau Tuhan sebagai pencipta kami, dan kami tidak menempatkan keinginan, kebutuhan kami sebagai yang tertinggi di dalam hidup kami. Bantu kami Tuhan, berikan kami kesadaran yang tinggi, kepekaan ketika kami sudah salah menempatkan keinginan kami dan sudah menempati posisi Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa, kuatkan kami supaya kami tetap mau menjadi saksi Tuhan meskipun kami berasal dari keluarga yang penuh dengan carut marut, kurang sempurna, banyak kekurangan. Namun kami tahu Engkau juga Tuhan yang sudah menempatkan kami di tengah-tengah keluarga dengan segala hal-hal yang positif. Kami mau serahkan Tuhan, bantu kami sekali lagi Tuhan untuk tetap menghargai Engkau di dalam hidup kami. Kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, Ibu Suihwa, Nancy, dan Yudi. Berkati Tuhan kesehatan Yudi, Nancy, dan Iis Suihwa. Kami rindu Tuhan, mereka juga semakin cinta Tuhan, mengasihi Engkau lebih daripada segala-galanya. Dan mereka melihat bagaimana Tuhan akan menolong, memberkati mereka di dalam kehidupan mereka. Kesehatan mereka kami juga pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Tuhan, biarlah pelaksanaan daripada vaksin juga direspon dengan antusias oleh masyarakat. Berkati Tuhan Bapak Presiden kami, berkati Tuhan menteri-menteri yang sedang bekerja keras menyelesaikan masalah kesehatan di negara kami. Kami serahkan Tuhan, berkati Indonesia, khususnya untuk pembangunan, hal-hal yang sedang dilakukan di daerah, biarlah tidak terhambat. Berkati Tuhan untuk nikel yang menjadi hal yang diutamakan di negara kami, biarlah ini juga bisa menopang perekonomian negara kami.
Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri, kita bersama-sama di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan boleh diberikan lewat transfer atau langsung dibawa ke gereja. Nats persembahan terambil di dalam Efesus 6 ayat yang ke-8. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, dia akan menerima balasannya dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita sudah dikuatkan oleh firman Tuhan, bagaimana kita hidup dimerdekakan di dalam Tuhan. Dan doa berkat penutup akan dipimpin oleh Pendeta Melisa. Sebelum itu kita akan mengangkat pujian PPK nomor 145, Tak Kulupakan Engkau. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku jalan terus, dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Dan bila pintu surga dibukakan, selesailah sudah susah dan lelah, dan ku dengarlah suara mengatakan, hamba yang setiawan, mari masuklah. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Saudara-saudara, kita akan menerima berkat Tuhan.
kita arahkan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan. Kita sudah mendengar firman Tuhan, bagaimana kita bisa terjerat, dan biarlah kita menjadikan itu sebagai hal yang perlu kita perhatikan dalam hidup kita. Terimalah berkat Tuhan. Kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyerahkan nyawanya di kayu salib, cinta kasih daripada Allah Bapa yang sudah mengutus Yesus Kristus, Roh Kudus ke dalam dunia, kekuatan, pertolongan, penghiburan daripada Allah Roh Kudus kiranya menyertai hidup kita, menopang kita, sehingga kita juga tetap boleh hidup memuliakan Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai, menyembah Dia, bukan yang lain. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian selesai, selamat hari Minggu. Sampai ketemu di minggu berikutnya. Perubahan ajaib terjadi padaku sejak di hari hatiku. Ada terang dalam hati dan harap penuh sejak di hari hatiku. Sejak di hari hatiku. Sejak di hari hatiku, hidupku berubah menjadi berarti. Sejak Yesus di